Perkenalkan, saya Fazrul Ansari Brutu, NIM 1801951136 akan melakukan presentasi pendahuluan. Penggunaan enzim pada unggas memiliki efek positif terhadap performa, berat karkas, kualitas daging, produksi telur, berat serta kualitas telur dan produksi unggas pada daging maupun petelur. Enzim pencernaan dibutuhkan untuk pencernaan semua pakan dan enzim ini diproduksi oleh tubuh hewan itu sendiri atau oleh mikroba menguntungkan yang ada di dalam saluran pencernaan hewan tersebut. Enzim pencernaan digunakan dalam pakan ternak sejak 1980-an karena keuntungan ekonomi, lingkungan, dan manfaat terkait kesehatan ternak. Enzim pakan bekerja membuat zat gizi seperti pati, protein, asam amino, dan mineral, dan lain-lain tersedia dari bahan pakan. Pakan enzim juga membantu mengurangi dampak negatif lingkungan dari hewan produksi dengan mengurangi kotoran hewan produksi. Enzim adalah protein yang pada akhirnya dicerna dan tidak tertinggal menjadi residu di daging atau telur. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu definisi enzim. Enzim adalah protein alami yang berfungsi sebagai katalisator untuk sejumlah besar reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Enzim memungkinkan proses metabolisme dan fisiologis berlangsung dengan mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi kimia dengan mempercepat laju reaksi. Ini menurut Matthews 1990. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Komponen nutrisi utama dari bahan pakan seperti karbohidrat, protein, dan lemak perlu dicerna dan dipecah menjadi gula, asam amino, dan asam lemak oleh sekresi pencernaan dan enzim sebelum akhirnya dapat diasimilasi dan digunakan oleh unggas. Enzim pencernaan diproduksi di berbagai saluran pencernaan dan bertindak dari sana sebagai tanggapan terhadap pakan yang diambil oleh unggas, dan ini stabil dan hanya berfungsi pada pH tertentu. Aplikasi enzim membantu dalam peningkatan pemanfaatan pakan untuk hasil yang lebih baik dalam dua cara, yaitu yang pertama, unggas muda pada awal kehidupannya kekurangan enzim yang dibutuhkan untuk pemanfaatan nutrisi pakan secara maksimal. Yang kedua, pada kesempatan lain, enzim endogen mencukupi tetapi karena sifat dari makanan itu sendiri. Suplementasi enzim lebih lanjut telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan. Secara umum, enzim yang digunakan dalam pakan unggas bertujuan untuk dua tujuan yang jelas. Yang pertama yaitu untuk melengkapi enzim yang tidak cukup diproduksi oleh unggas, yaitu amilase dan protease, dan untuk menyediakan enzim yang tidak disintesis olehnya, yaitu selulase. Ini menurut Fisher et al. Pada tahun 2002. Selanjutnya yaitu pengaruh enzim pada gastrointestinal. Mikroorganisme dalam saluran pencernaan memanfaatkan digesta untuk energi dengan cara mirip dengan hewan inang. Perubahan laju dan jenis nutrisi mempengaruhi populasi mikroba yang berbeda di saluran pencernaan. Produk akhir dari metabolisme bakteri anaerob yang ditemukan di usus adalah lemak yang mudah menguap yang telah diubah dengan suplementasi enzim. Namun pada penelitian ditemukan bahwa populasi mikroba tertentu seperti bakteri pengurai pati atau ksilan tidak menghasilkan efek yang signifikan. Kerusakan saluran gastrointestinal dapat membuat organ lebih rentan terhadap invasi bakteri patogen. Selanjutnya yaitu suplementasi enzim pada unggas. Sebagian besar bahan pakan yang digunakan dalam pakan unggas mengandung non-pati polisakarida. Efek antinutrisi NSPS telah dikaitkan dengan penurunan daya cerna nutrisi. Burung tidak menghasilkan enzim seperti selulase, silanase, fitase yang diperlukan untuk pencernaan NSPS dan fitase. Suplementasi enzim pengurai NSP dan fitase tidak hanya mengurangi efek antinutrisi, tetapi juga melepaskan beberapa nutrisi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh unggas. Penambahan enzim seperti silanase berguna dalam pemanfaatan komponen non-strat polisakarid, sedangkan yang lain seperti protease dapat meningkatkan pemanfaatan protein. Selanjutnya yaitu kinerja. Sediaan enzim penghidrolisis NSP bila ditambahkan pada gandum dapat meningkatkan kinerja pada ayam broiler yang dimediasi melalui pengaruh enzim pada pencernaan, penurunan absorpsi, viskositas pencernaan, dan metabolisme broiler. Penambahan enzim pada pakan bungkil kedelai dapat menurunkan tingkat energi pada pakan ayam pedaging sekitar 150 kilokalori. Enzim pendegradasi NSP yang mengandung beta-glukanase, silanase, selulose, pektinase, dan protase ditambahkan berguna untuk meningkatkan bobot hati. Pemberian suplemen multi-enzim pada pakan ayam berbasis bungkil kedelai atau jagung pada ayam pedaging meningkatkan bobot badan secara komparatif meskipun tidak secara signifikan, tetapi
dapat mengurangi asupan pakan, meningkatkan efisiensi pakan, dan meningkatkan pelepasan glukosa darah. Next. Baik, saya akan lanjutkan ketersediaan nutrisi. Metabolisme kedelai sangat rendah untuk unggas karena adanya NSPS dalam matriks dinding sel. Dan sekitar 10% protein kasar dalam bunggil kedelai terletak di bahan kering dengan matriks dinding sel. Dan sumber protein dan energi ini dapat disediakan untuk ayam boiler melalui degradasi NSPS oleh karbohidrat. Kecernaan protein kasar dan energi meningkat ketika karbohidrat ditambah ke makanan tepung kedelai jagung. Dan para pekerja ini melaporkan peningkatan yang signifikan pada kecernaan hemiselulosa dengan penambahan silanase, pengurangan kandungan protein kasar dari diet pulet, menurunkan kecernaan protein dan energi, dan suplementasi protease dari diet dengan pengurangan protein, meningkatkan kecernaan protein dan energi. Dan efek menguntungkan dari kombinasi enzim yang diamati oleh para pekerja ini mungkin dihasilkan dari penghapusan efek ekapulasi nutrisi dari polisakarida dinding sel dan sampai batas tertentu, dan dari pengurangan viskositas usus. Next. Pengaruh preparat multi-enzim komersial pada ayam boiler. Performa. Yang pertama, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari pencantuman enzim dalam pakan unggas, dan dipastikan bahwa enzim tersebut dipilih berdasarkan komposisi pakan, dan penambahan enzim tertentu harus sesuai dengan substrat yang ada dalam umpang. Dan hal ini disebabkan bahan pakan unggas merupakan senyawa kompleks yang mengandung protein, lemak, serat, dan karbohidrat kompleks lainnya. Next. Metode yang biasa digunakan untuk mengetahui efek enzim pada feed shaft meliputi penentuan kandungan NSP bahan atau dengan mengukur viskositas feed digesta, dan penggunaan enzim spesifik memungkinkan peningkatan dalam pemanfaatan dan kecernaan nutrisi dalam senyawa ini berkontribusi pada peningkatan kinerja. Kualitas daging, hasil karkas, bobot organ, dan kadar mineral serum. Multi-enzim yang mengandung amilase, silanase, pektinase, glukanase, lipase, selulosa, protease, dan pitase 50 gram per kilogram pakan tidak meningkatkan hasil karkas dan kadar kalsium serum pada ayam pedaging umuran 6 minggu, tetapi kadar fosfor anorganik serum meningkat secara signifikan. Bobot hati yang lebih tinggi tercatat pada ayam pedaging yang diberi diet suplemen multi-enzim. Bobot karkas, bobot dada, bobot paha, dan lemak abdominal yang lebih tinggi dicatat pada ayam pedaging yang diberi makan suplemen multi-enzim, yaitu amecogym. Selain DKK 1996 mengamati bahwa ayam broiler yang diberi pakan rendah serat dengan suplementasi multi-enzim Cell-Fit menurunkan kadar kolesterol serum. Suplementasi Endopower 0,1% untuk diet broiler dengan energi rendah dan lemak 3% meningkatkan bobot relatif organ. Layers atau lapisan. Suplemen multi-enzim yaitu Pharmagen, silanase, beta-glukanase, amilase, pektinase, pentasonase, dan hemiselulosa 1 atau 2 gram per kilogram pakan memperbaiki pakan rasio konversi dan indeks kuning telur pada ayam petelur yang diberi pakan jagung bungkil kedelai, juga meningkatkan laba bersih. Suplementasi multi-enzim 250-350 gram per ton pakan berpengaruh positif terhadap ketebalan cangkang telur, tetapi tidak berpengaruh terhadap produksi telur, bobot telur, atau kualitas telur selama umur 26-34 minggu. Suplemen kompleks multi-enzim silanase, amilase, protease, fitase, beta-glukanase, hemiselulosa, dan pektinase secara numerik meningkatkan bobot telur dan produksi telur, tetapi
peningkatan kualitas cangkang telur signifikan yang menyebabkan penurunan proporsi retak dan pecah. Makanan petelur yang diberi suplemen keenzim 0,5% meningkatkan produksi telur, menurut Sehata et al. 2000. Suplementasi superenzim OM pada pakan layer yang mengandung campuran jagung, nasi pecah, bungkil kedelai, gandum, sunflower cake, tepung benih rep, dan tepung ikan meningkatkan produksi telur, bobot telur, dan massa telur. Prospek fitase mikroba dalam pemanfaatan fitat fosfor oleh unggas. Sampai sekitar 85% dari total fosfor yang ditemukan dalam bahan pangan yang berasal dari nabati, terutama sereal, produk sampingan dari sereal, dan kue minyak, hadir dalam bentuk asam fitat atau inositol heksafosfat. Dalam sebagian besar kondisi makanan, fosfor fitat kurang dimanfaatkan oleh unggas, termasuk monogastrik, dan akibatnya diekskresikan melalui feses. PCI DKK 2007 melaporkan fitase sebagai cara untuk mengurangi emisi fosfor ke lingkungan. Selain menjadi konstituen yang tidak dapat dicerna, fosfor fitat cenderung bertindak sebagai faktor antinutrisi dalam makanan yang memiliki sifat pengkelat yang kuat, sehingga mengurangi ketersediaan hayati beberapa kation multivalen, terutama kalsium, mangan, zinc, ferro, dengan membentuk kompleks yang tidak larut logam fitat dan kompleks. Fitat juga menurunkan daya cerna protein melalui pembentukan kompleks protein fitat yang tidak dapat dicerna dan sangat menghambat aktivitas amilase. Produk sampingan sereal seperti gandum atau dada kuras dan makanan biji minyak biasanya memiliki tingkat fosfor total yang lebih tinggi daripada biji-biji yang utuh dan dengan proporsi yang lebih besar terikat sebagai fitat. Suplementasi enzim fitase pada pakan unggas tidak hanya meningkatkan pemanfaatan fosfor, tetapi juga meningkatkan ketersediaan mineral dengan kalsium, mangan, zinc, dan ferrum. Selain itu, enzim fitase ini meningkatkan daya cerna protein, lemak, asam amino, dan energi pada unggas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Faktor yang mempengaruhi kemampuan enzim fitase dan bioavailabilitas fosfor. Hidrolisis dan penyerapan fosfor fitat oleh hewan monogastrik adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti bioavailabilitas Ca dan kadar fosfor anorganik, jumlah vitamin D3 yang ada, rasio Ca terhadap total fitase, berat unggas, dan tingkat fitase dalam diet. Kemampuan anak ayam untuk mempertahankan fitase meningkat ketika makanan mengandung non-pitim phosphorus atau NPP yang tidak memadai dibandingkan dengan tingkat fosfor normal. Fitase lebih efisien dipertahankan ketika ayam diberi makan NPP dengan tingkat yang kurang optimal. Burung yang lebih tua menghidrolisis fosfor fitat lebih banyak daripada anak ayam. Dasar dari hal ini adalah bahwa terdapat lebih banyak aktivitas fitase yang ada di saluran pencernaan burung yang lebih tua. Hal tersebut menunjukkan bahwa mungkin ada perbedaan ras dan regangan dalam pemanfaatan fosfor fitat. Selanjutnya, pengaruh mikroba fitase terhadap kinerja unggas jenis daging. Suplementasi mikroba fitase sebanyak 250-500 unit per kilo pakan meningkatkan pertambahan bobot badan dan asupan pakan pada ayam broiler. Peningkatan kinerja anak ayam bagaimanapun telah dikaitkan dengan peningkatan pemanfaatan fosfor makanan. Suplementase fitase diet ditemukan terkait dengan peningkatan yang signifikan dalam konsentrasi fosfor anorganik plasma, persentase tibia, serta peningkatan penyerapan dan penurunan ekskresi fosfor makanan. Meskipun demikian, suplementasi dari fitase ke dalam diet broiler standar dapat memungkinkan pengurangan penambahan fosfat anorganik yang biasa dalam diet dan juga mengurangi jumlah ekskresi fitase ke lingkungan.
Selanjutnya ada pengaruh mikroba fitase terhadap kinerja burung petelur. Karena pakan ayam petelur berbeda dengan pakan ayam pedaging, antara lain kandungan kalsiumnya yang sangat tinggi, fitase tambahan mungkin tidak seefektif jika mengandung kalsium makanan tinggi. Diet didasarkan terutama pada jagung dan bungkil kedelai adalah bahwa suplementasi fitase dari diet lapisan memungkinkan pengurangan P non-fitase untuk hasil lapisan yang dieksekusi tanpa mengorbankan kinerja dan kualitas telur. Tingkat inklusi fitase dalam pakan layer umumnya lebih rendah daripada ayam pedaging, yang mungkin terkait dengan retensi besar pakan dalam tanaman, yang memfasilitasi degradasi fitase. Ada kemungkinan fitase meningkatkan ketersediaan kalsium dan kalsium mempengaruhi efikasi fitase, namun disimpulkan bahwa tingkat makanan kalsium dan non-fitase P secara signifikan dapat mempengaruhi efek suplementasi fitase. Selanjutnya ada efek fitase mikroba pada pemanfaatan mineral. Fitase mampu membentuk kompleks dengan protein dan kation anorganik seperti kalsium, magnesium, besi, dan seng. Penggunaan fitase tidak hanya melepaskan fosfor yang terkait, tetapi juga mineral dan nutrisi penting yang menyebabkan nilai gizi yang lebih tinggi untuk bahan pakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaruh fitase pada pencernaan nutrisi. Yang pertama, pembentukan de novo kompleks protein fitase biner terjadi di saluran pencernaan yang tahan terhadap aktivitas pepsin yang mungkin merupakan mekanisme kunci di mana Vita dapat menekan daya cerna asam amino makanan. Yang kedua, Vita dapat menyebabkan peningkatan aliran asam amino endogen. Mekanisme tersebut akan menekan daya cerna ileum asam amino dalam pakan unggas dengan suplementasi fitase. Yang ketiga, fitase meningkatkan pencernaan ileum asam amino esensial dalam gandum sebesar 9,2 dan 13,4% ke tingkat yang lebih besar daripada jagung 3,3 dan 3,9%. Yang keempat, fitase meningkatkan pencernaan rata-rata 14 asam amino sebesar 5,1 dalam makanan bergandum dan kasein. Yang kelima, Vita lebih cenderung menjadi protein gandum kompleks daripada protein jagung. Selanjutnya itu, yang keenam, efek signifikan penambahan fitase sebanyak 500 U per kilogram pada pemanfaatan N ditemukan pada ayam pedaging yang diberikan pakan bungkil kedelai selama 7-42 hari. Yang ketujuh, meningkatnya retensi N pada ayam pedaging yang diberi pakan jagung yang ditambahkan dengan fitase 500 U per kilogram. Yang kedelapan, fitase terbukti meningkatkan koefisiensi kecernaan ileum semu dan koefisiensi kecernaan ileum sejati. Yang kesembilan, Pitat CA bentuk kompleks dilarut bersama dengan pati dalam asam lemak di saluran pencernaan ayam pedaging dengan menekan daya cerna karbohidrat dan lemak. Yang ke-10, fitase tambahan memiliki efek positif pada pencernaan bahan kering dengan melepaskan nutrisi organik seperti pati, protein, dan asam. Selanjutnya itu untuk simpulan yang pertama, sejumlah penelitian selama 10 tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan dalam pemanfaatan pakan dengan suplementasi enzim. Penurunan viskositas digesta dapat meningkatkan pemanfaatan nutrisi oleh unggas dengan menormalkan histologi usus saat pakan NSP diberikan. Yang kedua, enzim yang mengandung protease dapat meningkatkan efek menguntungkan yang terkait dengan pemberian pakan yang ditambahkan dengan enzim ini. Penggunaan enzim dalam makanan jagung atau kedelai tidak efektif. Yang ketiga, perkembangan dalam teknologi enzim kemungkinan akan fokus pada preparat enzim yang lebih toleran terhadap suhu, aktivitas enzim yang lebih besar, dan enzim yang berfungsi secara optimal pada nilai pH lambung yang rendah. Yang keempat, enzim komersial dapat berasal dari berbagai mikroorganisme. Organisme yang menghasilkan enzim yang mungkin memiliki pH dan suhu yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok B. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.